saham itu kondisinya nilainya lagi murah, tapi volatilitasnya juga lumayan ya bikin deg-degan. Jadi banyak dari kita yang mulai trading saham mainnya jangka pendek, artinya kita benar-benar melihat begitu naik, oke kita langsung jual gitu, terus kita nunggu lagi kapan waktunya masuk gitu. Karena kondisi ini masih ada ketidakpastian. Jadi kalau kita ingin benar-benar masuk, tadi pertama alokasikan budgetnya jangan full budget dulu untuk masuk, dan kita lihat kondisinya ketika kita kayaknya cukup nih untuk realize gain, maka kita bisa keluar. Jadi langsung main dengan hati-hati istilahnya gitu ya. Kecuali memang kita menggunakan dana yang tidak kita pakai sama sekali dan di luar dari dana darurat, misalnya itu terserah ya. Tapi kalau kita masih bersikap menjaga-jaga, maka buatlah komposisinya dalam berapa porsi-porsi yang kita mau masukkan ke saham. Tapi boleh nggak saya masuk juga ke dalam produk investasi yang lumayan aman, misalnya yang aman itu apa sih? Emas lah misalnya, ternyata emasnya udah mulai turun lagi. Apakah ini waktu yang tepat untuk masuk emas lagi? Silahkan kalau mau masuk emas, tapi artinya kita lebih jangka panjang, lebih ke tahun depan. Karena kalau kita mau main jangka pendek di emas ada harga beli sama harga jual. Jadi kenaikannya mungkin, atau misalnya nanti akan ada kenaikannya nggak cukup untuk bisa mengcover dari harga beli, selisih harga beli sama harga jual. Nah, untuk buat kita yang agak moderat, kita bisa mulai masuk sebagai reksadana pasar uang yang relatif stabil, dan mulai masuk sebagian ke campuran yang ada sahamnya sedikit, ada obligasinya sedikit. Jadi selalu perhatikan profil resiko kita dan kondisi keuangan kita. Tapi kalau misalnya dengan kondisi kayak gini, mulailah agak sedikit berjaga-jaga, jangan alokasikan semuanya masuk ke saham, tapi bagi komposisinya yang lumayan aman. Artinya ini adalah waktu yang tepat untuk mulai diversifikasi. Jadi diversifikasi untuk menjaga kondisi investasi yang masih belum stabil. Berapa persen tuh Mbak Teja supaya kita ada gambaran nih, mungkin banyak yang bingung harus ke saham berapa persen, kemudian ke reksadana berapa persen, ke emasnya berapa persen, boleh nggak Mbak Teja dibeberkan gitu? Ya, misalnya saya memilih membagi jadi 4. Jadi 25% saya tabung untuk nambah dana darurat saya dalam bentuk tabungan yang sangat liquid ya. Terus 25%-nya saya masukkan ke saham yang udah mulai masuk, mau main jangka pendek atau benar-benar mau jangka panjang silakan, tapi hanya 25% saja. Sementara 25%-nya lagi saya tertarik untuk masuk ke emas, dan 25%-nya lagi atau emas atau reksadana pasar uang, dan 25%-nya saya masukkan ke campuran. Nah, itu adalah komposisi di mana saya mulai mendiversifikasikan komposisi portofolio investasi saya agak moderat. Artinya benar-benar dibagi-bagi untuk menjaga keamanan dari investasi. Tapi balik lagi, kalau kita termasuk orang yang agresif, maka saya akan mulai membagi, saya ingin membagi lebih besar ke porsi saham nih, karena ini adalah kesempatan yang tidak datang setiap tahun gitu ya. Nah, kita bisa mulai masuk, saya mau membagi 50% saya untuk saham dan 50% saya benar-benar ikut. Nah, itu boleh juga. Jadi, kalau untuk yang agresif, silahkan menambah porsi di sahamnya, sementara 50%-nya tetap saya jaga di produk yang aman. Kalau obligasi gimana nih Mbak Teja? Kan udah ada beberapa juga tuh yang mulai menerbitkan, kayak kemarin ORI, kemudian ada SBR dan lain-lain. Itu seperti apa sih prospeknya kalau di tengah pandemi seperti ini? Apakah bagus kalau kita masuk ke sana? Ya, nah kalau untuk obligasi jangan lupa bahwa dia ada periode waktu 2 atau 3 tahun ke depan, yang artinya dia tidak cukup liquid. Jadi kita mungkin bisa mendapatkan penghasilan bunganya, tapi ketika kita membutuhkannya dalam waktu cepat, maka ada yang namanya kayak SBR kan hanya bisa 50% setelah setahun misalnya. Atau kalau misalnya ORI pun kita mau jual di tengah kondisi kayak gini, apakah memungkinkan gitu. Jadi obligasi tuh kalau emang benar-benar uangnya nggak terpakai dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Sementara kalau masih saham itu masih kita mainnya pendek, artinya untung kita cairin, kita jual, itu masih memungkinkan. Tapi kalau obligasi kan benar-benar jangka panjang. Nah, itu artinya agak tidak nyaman buat orang yang ingin likuiditas tetap terjaga untuk posisi portofolio investasinya.